Salam sejahtera, penuh sukacita bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Para hamba-hamba Tuhan, para mahasiswa teologi, aktivis-aktivis gereja, dan juga pengurus-pengurus gereja. Karena ini topik yang sangat penting tentang hari Sabat. Dan khususnya kepada seluruh jemaat Jesus Christ Community, baik yang Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Mari kita kembali belajar salah satu ajaran yang sangat penting di Alkitab yang dijalankan oleh gereja GCC, yaitu hari Sabat. Kebenaran ini kami siarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry, yaitu satu link YouTube yang khusus memuat pengajaran-pengajaran penting yang ada di Alkitab. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah pujian dengan judul Hikmat. Untuk bisa mengenal ke Alkitab, bisa memahami kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam Alkitab, kita membutuhkan hikmat dari Allah. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Ya Tuhan, ku bersyukur atas berkat dan mujizat yang telah Kau nyatakan. Ya Tuhan, ku bersyukur atas kasih setia-Mu yang Kau anugerahkan. Sekarang inilah yang ku pinta, hikmat mengelola apa yang telah ku terima, sebab hatiku percaya Kau sediakan juga semua hal terbaik yang tiada ku pinta. Ya Tuhan, ku bersyukur atas kasih setia-Mu yang Kau anugerahkan. Sekarang inilah yang ku pinta, hikmat mengelola apa yang telah ku terima, sebab hatiku percaya Kau sediakan juga semua yang terbaik. Oh, inilah yang ku pinta, hikmat mengelola apa yang telah ku terima, sebab hatiku percaya Kau sediakan juga semua hal terbaik. Oh, Kau sediakan juga semua hal terbaik. Oh, yang tiada ku pinta. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan, sebuah lagu yang diciptakan khusus untuk mengajak kita mendapatkan hikmat Allah untuk memahami firman Tuhan. Kita berdoa sebelum kita belajar, memohon hikmat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap kembali belajar tema hari Sabat di sesi yang ke-6 ini. Untuk itu kami memohon hikmat dari Engkau agar kami dibukakan pengertian-pengertian yang baru. Mungkin selama ini kami terselubung, mata pikiran kami tertutup,
Sehingga ketika kami membaca ayat-ayat Alkitab, sama seperti bangsa Yahudi, ketika mereka membaca firman-Mu, mereka tidak menemukan kebenaran. Yang mereka baca hanya lautan kata-kata, tapi mereka tidak menyadari makna yang terkandung di dalamnya. Karena itulah firman-Mu yang mengatakan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-44, harus dikenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Tuhan, Engkau sudah menegaskan bahwa di dalam kitab suci perjanjian lama, kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur sudah jelas memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan, sebagai Mesias yang akan datang. Namun bangsa Yahudi ketika mereka membaca, mereka tidak menemukan adanya Mesias dalam diri Yesus Kristus. Kami tidak ingin hal yang sama terjadi pada diri kami. Kami rindu untuk bisa memahami Alkitab. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami lihat di dalam firman-Mu, kami bisa menangkap. Untuk itu kami memerlukan hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan untuk memimpin, memberikan petunjuk kepada kami, memahami kebenaran tentang hari Sabat. Kami serahkan sepenuhnya supaya kami dituntun, supaya kami dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar. Amin. Bapak Ibu, kita lihat kembali, inilah tema. Temanya hari Sabat. Nah, dari tema ini sudah saya kembangkan menjadi 15 sesi atau 15 judul. Oke, kita lihat saja ini. Ya nih. 10 judul, dan yang akan kita kupas pada hari ini adalah judul yang ke-6. Apakah hari Sabat itu hukum Taurat? Karena banyak anggapan seperti itu. Nah, setelah itu ada sesi yang ke-11, hukum yang ke-4 yang telah diabaikan. 3 alasan tetap menguruskan hari Sabat, dan ada 3 sesi yang judulnya sama, tapi kupasannya beda-beda. Karena cukup panjang, maka saya pecah jadi 3, gagal paham tentang hari Sabat. Kenapa para pendeta, kenapa orang Kristen tidak menguruskan hari Sabat? Karena ada salah paham, gagal paham, tidak mengerti tentang hari Sabat. Nah, boleh dikatakan sesi 13-15 itu adalah rangkuman ulang atas sesi-sesi yang sudah kita berikan. Karena itu saya ambil intisarinya tentang di mana kesalahan tersebut. Kita belajar sesi yang ini. Sebelum kita memasuki sesi yang ke-6, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita resume sedikit tentang sesi yang ke-5. Supaya sesi yang ke-6 itu nyambung. Karena sesi yang ke-5 dan sesi yang ke-6 itu merupakan satu kesatuan yang sulit kita pisahkan. Kita lihat kembali sedikit. Sabat. Ada suatu anggapan dari para hamba Tuhan dan umat Kristen yang mengatakan bahwa hari Sabat diadakan Allah khusus untuk orang Yahudi saja. Kalau Anda sudah menonton sesi saya di sesi yang ke-5, mestinya Anda sudah mengerti bagian ini. Tapi supaya nyambung ke sini, karena kita akan mengupas tentang hukum Taurat. Sebagaimana anggapan dari hamba-hamba Tuhan, hukum Taurat itu diberikan untuk bangsa Yahudi. Nah, demikian pula hari Sabat itu juga untuk orang Yahudi. Karena mereka beranggapan hari Sabat adalah hukum Taurat. Makanya saya akan memisahkan dengan jelas, menguraikan dengan jelas bahwa hari Sabat itu bukan hukum Taurat. Judul yang akan kita kupas. Oke, kita lihat dulu perkataan Tuhan Yesus di sini. Kalau Anda mengatakan bahwa hari Sabat itu untuk orang Yahudi saja, untuk bangsa pilihan saja, Markus pasal yang kedua ayat yang ke-27, Tuhan Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, kalau hari Sabat itu untuk manusia dengan sendirinya, kalau Anda masih merasa sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang mulia, maka hari Sabat itu untuk Anda juga. Kenapa di sini dikatakan hari Sabat untuk manusia, bukan untuk orang Yahudi saja? Karena hari Sabat sudah diperkenalkan hari yang ke-7 setelah Allah melakukan penciptaan selama 6 hari.
Jadi hari yang ketujuh, Allah berhenti dari pekerjaannya, lalu Allah memberkati dan menguduskan hari Sabat. Itu dicatatkan di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketiga. Jelas di sana belum ada bangsa Yahudi. Nah, dari sini kita bisa menangkap sebuah kesimpulan, hari Sabat bukan untuk bangsa Yahudi. Nah, dari kesimpulan itu lalu menyambung ke judul yang ke-6. Apakah hari Sabat itu hukum Taurat? Karena banyak orang salah kaprah tentang hari Sabat ini. Mereka beranggapan hari Sabat itu adalah hukum Taurat. Itu masalahnya Bapak Ibu. Maka salah satu alasan mayoritas hamba-hamba Tuhan umat Kristen tidak menguduskan lagi hari Sabat adalah mereka beranggapan hari Sabat termasuk hukum Taurat. Maka hari ini, di sesi yang ke-6 ini, saya akan uraikan satu demi satu. Hari Sabat itu bukan hukum Taurat. Bukan hukum Taurat. Kenapa demikian? Kita kupas nanti. Karena anggapan selama ini Sabat adalah hukum Taurat. Dan kita harus juga menerima satu kenyataan bahwa hukum Taurat itu memang sudah tidak diberlaku lagi bagi orang Kristen. Jika orang Kristen masih memegang hukum Taurat, maka sia-sialah pengorbanan Yesus. Jika hukum Taurat masih berlaku, tidak akan dibuatkan perjanjian yang baru. Nah, artinya kalau muncul perjanjian yang baru berarti perjanjian yang lama sudah selesai. Maka di Lukas pasal 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi, dengan kata lain perjanjian yang lama, berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Maka yang kita berlakukan di sini adalah zaman perjanjian baru. Nah, apakah zaman perjanjian baru itu hari Sabat sudah dihapuskan karena dianggap hukum Taurat? Inilah yang akan kita singkapkan supaya jadi jelas. Bagaimana sih sebenarnya hukum Taurat dengan hari Sabat? Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Sabat dan hukum Taurat, perhatikan gambar di sebelah kiri saya. Apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Sebuah rumah sedang dibangun, betul? Nah, rumah dibangun perlu utama itu pondasi, tiang-tiang. Tanpa pondasi, tanpa tiang, rumah itu nggak mungkin bangun. Nggak bisa. Hari Sabat yang masuk dalam 10 hukum Allah itu ibarat tiang-tiang rumah. Jadi hari Sabat itu masuk hukum 10 hukum Allah dulu. Maka ketika Allah memperkenalkan hari Sabat waktu menciptakan Adam dan Hawa, belum ada perintah untuk melakukan. Karena 10 hukum Allah belum ditulis. Nah, ketika 10 hukum Allah ditulis, mau diberikan kepada Musa, di hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah, itu tiang-tiangnya hari Sabat. Oke? Hari Sabat. Sedangkan hukum Taurat itu adalah lantai, dinding, atap, dan berbagai bagian kecil yang membentuk sebuah rumah secara utuh. Jadi, sebuah bangunan. Pondasi dan tiang-tiang itu adalah 10 hukum Allah. Oke, 10 hukum Allah. Dan dalam 10 hukum Allah ada hari Sabat. Nah, setelah itu ketika Musa menulis kitab Taurat, lalu isi 10 hukum Allah diuraikan secara kecil-kecil untuk praktek ke bawahnya, petunjuk pelaksananya. Jadi kalau dalam organisasi itu kan ada yang namanya anggaran pokok, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Anggaran pokok itu intinya mungkin hanya 1-2 lembar. Lalu anggaran dasar, nah itu penguraian lebih panjang. Setelah itu anggaran rumah tangga. Nah, anggaran dasar itu adalah dasar berdiri sebuah organisasi, sedangkan pelaksanaan ke bawah itu anggaran rumah tangga. Bagaimana petunjuk-petunjuk menjalankan apa yang tertulis di dalam anggaran dasar. Jadi jelas sekali di sini Bapak Ibu ya. Bisa dikatakan Sabat itu berbeda, namun tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan hukum Taurat. Jadi ketika kita mau memisahkan hari Sabat dengan hukum Taurat, bisa di dalam perjanjian baru. Berarti hari Sabat tetap perlu kita jalankan, tapi aturan-aturan menjalankan hari Sabat bukan ikut Sabat Taurat lagi. Maka saya tawarkanlah Sabat anugerah. Walaupun tidak ada kata istilah Sabat anugerah ya. Karena kita hidup di zaman anugerah.
Sama seperti menganut Tritunggal. Tidak ada kata istilah Tritunggal atau Trinitas. Tapi kita tetap pakai kan istilah Tritunggal. Nggak ada kata Tritunggal di Alkitab. Nah sama juga sahabat anugerah. Kalau Anda menyerang, oh Pak, memang ada ayat sahabat anugerah. Sama seperti kata Tritunggal, nggak ada. Tapi istilah itu boleh kita pakai. Gitu loh. Oke, kita lihat. Saya akan berikan 4 alasan. Bahwa hari Sabat itu bukan hukum Taurat. Kita lihat keempat alasan tersebut supaya jelas. Hari Sabat sudah ada sebelum hukum Taurat ada. Yang kedua, Tuhan Yesus dan para rasul tetap menguduskan hari Sabat. Yang ketiga, hari Sabat termasuk ke dalam 10 hukum Allah. Dan yang keempat, hukum Taurat ditulis Musa, 10 hukum Allah ditulis oleh jari Allah. Oke, kita akan kupas 4 poin ini supaya setelah saya kupas, Anda akan bisa membedakan hari Sabat itu bukan hukum Taurat seperti yang anggapan hamba-hamba Tuhan selama ini. Kita kupas yang pertama, hari Sabat sudah ada sebelum hukum Taurat itu ada. Sebenarnya sesi yang kelima itu sudah saya kupas sedikit kalau Anda bisa nangkap. Ada sebuah kesalahan cukup fatal dari banyak hamba Tuhan dalam memahami hukum Taurat. Arti kata hukum Taurat itu adalah kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani Torah. Torah. Arti kata Torah adalah memimpin, mengajar, mendidik, pengajaran. Jadi arti kata Taurat adalah memimpin, mengajar, mendidik, pengajaran. 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa sering disebut Pentateuch dan sering juga disebut kitab Taurat. Karena di dalamnya memuat tentang hukum Taurat. Hukum Taurat. Kadang-kala menyebut hukum Taurat saja kita sebagai orang Kristen alergi ya. Saya tidak tahu kenapa. Isi dari hukum Taurat itu sebagai berikut. Kan kita sering kali dengar hukum Taurat. Nah, 5 kitab Taurat Musa itu disebut hukum Taurat. Tapi sayangnya kadang-kadang seluruh kitab Perjanjian Lama dianggap hukum Taurat. Padahal yang namanya hukum Taurat itu 5 kitab saja. Bukan seluruh kitab Perjanjian Lama itu hukum Taurat. Jadi salah kaprah itu banyak ya. Hukum Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa berisi 4 hal yang penting. 4 hal penting. Kita lihat dulu 1 Raja-Raja pasal 2 yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan yang tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan segala yang kau tuju. Bapak perhatikan di sini. Intisari dari 5 kitab yang ditulis oleh Musa mengandung 4 hal penting. Yang pertama, ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan. Nah, ketetapan perintah. Allah tetapkan begini. Berarti ketika sudah ditetapkan, sudah diperintahkan, harus ada aturan cara atau ketentuan-ketentuan bagaimana menjalankan itu. Misalnya, ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu perintah. Lalu bagaimana cara menguruskan hari Sabatnya? Apa saja yang harus ditaati ketika menguruskan hari Sabat? Nah, itu dibuatlah peraturan dan ketentuan-ketentuan. Jadi, hukum Taurat berisi 4 hal yang penting ini. Kitab Kejadian sebenarnya belum bisa disebut hukum Taurat. Karena yang nulis Nabi Musa, maka seringkali dikelompokkan hukum Taurat. Tapi kalau kita mau telusuri dengan jernih, satu demi satu, hukum Taurat itu ke kitab Kejadian belum bisa disebut hukum Taurat. Karena itu masih berisi sejarah-sejarah. Sejarah penciptaan, manusia jatuh dalam dosa, dan seterusnya. Nah, yang bisa mulai masuk sebagai hukum Taurat itu mestinya dari kitab Keluaran.
Tapi ya sudahlah, dianggap secara keseluruhan. Karena dalam kitab Kejadian belum memuat tentang ketetapan, perintah, peraturan, ketentuan-ketentuan Allah. Namun hari Sabat itu sudah diperkenalkan dalam kitab Kejadian, yakni pada hari ke-7 dari segala sepekan penciptaan. Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit ulang. Kitab Kejadian seharusnya belum bisa disebut hukum Taurat. Karena belum memenuhi unsur ketetapan, perintah, peraturan, ketentuan yang diberlakukan secara umum. Belum ada petunjuk-petunjuk dan sebagainya. Karena itu masih berupa sejarah-sejarah umat manusia. Sejarah terutama paling banyak itu sejarah Abraham. Oke? Karena itu kitab Kejadian belum bisa disebut hukum Taurat. Nah, sedangkan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ketiga, hari Sabat sudah diperkenalkan. Artinya, Sabat sudah ada sebelum hukum Taurat ada. Jelas nggak di sini, Bapak? Sabat sudah ada sebelum hukum Taurat itu ada. Kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Apakah di sini sudah ada hukum Taurat? Belum. Gimana ada hukum Taurat? Karena baru Allah ciptakan manusia. Baru menciptakan manusia. Dan belum ada orang Yahudi. Karena kalau Anda mengatakan hukum Taurat untuk bangsa Yahudi, saya setuju. Tapi masalahnya saat itu belum ada bangsa Yahudi. Tapi hari Sabat sudah ada. Artinya hari Sabat sudah ada sebelum bangsa Yahudi ada, sebelum hukum Taurat itu ada. Ini kan clear, jelas Bapak Ibu. Hukum Taurat baru ada 430 tahun sesudah Abraham. Kita telusuri sejarah. Kita uraikan ayatnya supaya Bapak Ibu nangkap. Supaya tidak salah mengatakan hari Sabat itu hukum Taurat. Salah kaprah. Kita lihat Galatia pasal 3 ayat 16 sampai 17. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang. Tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudnya ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Bapak Ibu perhatikan kata Abraham. Karena Abraham itu nenek moyang bangsa Israel. Abraham punya anak namanya Ishak. Oke, walaupun Ishak ini dilahirkan karena kekuatan Allah. Sarah sudah mati haid dan Sarah sudah tua. Tapi Ishak lahir. Nah, kemudian Ishak menikah dengan Ribka, lalu lahir dua orang anak, Yakub dan Esau. Allah tidak pilih Esau, tapi ini pilih Yakub. Lalu nama Yakub diubah oleh Allah menjadi Israel. Dari dua kata, Isra dan Elohim. Elohim itu Allah, Isra itu bergumul. Bergumul, menang, bergumul melawan Allah. Kemudian nama Yakub Israel mempunyai 4 orang istri. Dari 4 orang istri inilah lahir 13 anak. 1 perempuan, 12 laki-laki. Nah, dari 12 laki-laki inilah terbentuknya bangsa Israel atau umat pilihan. Kemudian di zaman Yusuf. Oke? Di zaman Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Lalu dia memboyong Yakub atau Israel ke Mesir. Karena saat itu dunia ditimpa kelaparan 7 tahun. Mereka tinggal di tanah Goshen. Lalu di tanah Goshen itulah mereka berkembang biak 430 tahun.
Jadi mereka 430 tahun itu hidup di Mesir. Menjadi orang, ya bangsa yang diperbudak oleh Mesir. 430 tahun. Ini dicatatkan oleh Paulus di Galatia pasal 3 ayat yang ke-17. Lalu bagaimana catatan Musa? Berapa lama bangsa Israel ada di Mesir? Kita lihat. Munculnya bangsa Israel dimulai dari Abraham, kemudian anaknya Ishak, lalu Ishak melahirkan Yakub. Lalu Yakub namanya diganti menjadi Israel oleh Tuhan. Terbentuknya bangsa Israel adalah ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanan dengan rakyat sekitar 2 juta orang. 2 juta orang. Kalau konteks zaman dulu, zaman ribuan tahun yang lalu, 2 juta orang itu sudah bangsa yang besar. Oh, sekarang saja Timor Leste hanya kurang lebih 1 juta sudah menjadi sebuah negara zaman sekarang loh. Tapi bangsa Israel zaman dulu 2 juta itu sudah banyak sekali. Karena manusia masih sedikit. Ini terjadi 430 tahun setelah Abraham meninggal dunia. Kita lihat tulisan Nabi Musa. Keluaran pasal 14 ayat yang Keluaran pasal 12 ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sama enggak dengan Galatia yang diungkapkan Paulus? Sama. Karena sejarah itu nggak boleh dikutak-katik. Tahun-tahun itu harus tepat. Itulah sejarah. Ayat yang ke-41, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. 430 tahun. Bapak Ibu, dari sini kita mengerti bahwa hukum Taurat itu baru ada 430 tahun setelah kematian Abraham. Dan karena hukum Taurat itu diberikan untuk umat Israel. Kalau begitu, hari Sabat apakah masuk hukum Taurat? Jelas tidak. Karena hari Sabat itu sudah diperkenalkan waktu penciptaan Adam. Sedangkan hukum Taurat 430 tahun sesudah Abraham. Kalau gitu, itu ribuan tahun. Sedangkan hari Sabat sudah ada sejak Allah menciptakan Adam dan menguduskan hari ke-7. Kejadian pasal 2 ayat 3, kita baca Kejadian pasal 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Selanjutnya, hari Sabat diukir Allah dalam 2 lempengan batu yang isinya berupa 10 hukum Allah, dimuat dalam hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Jadi kita lihat, coba saya buatkan skema lebih jelasnya. Begini, Adam, waktu Allah menciptakan Adam, hari ke-7 Allah sudah menguduskan dan memberkati hari Sabat. Jelas berarti hari Sabat itu sudah ada ketika manusia diciptakan. Setelah itu Abraham yang menjadi nenek moyang bangsa Israel. Anda pernah tahu nggak jarak dari Adam sampai Abraham? Sekitar 2000 tahun. Artinya 2000 tahun sebelum nenek moyang bangsa Israel itu Abraham ada, Allah sudah mulai memperkenalkan hari Sabat. Tapi belum ada perintah untuk menjalankan. Baru diperkenalkan. Lalu terbentuklah bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan, saat itulah terbentuk satu kerajaan. Satu bangsa. Karena ketika mereka ada di Mesir, mereka harus ikut hukum Mesir. Hukum Firaun. Jadi mereka tuh belum bisa membentuk satu negara. Kan nggak mungkin negara dalam negara. Mereka kalau mau membentuk sebuah negara harus keluar dari Mesir. Karena syarat berdirinya negara itu harus ada 3. Pertama ada wilayah. Jelas mereka tidak ada wilayah. Mereka numpang hidup di Mesir. Wilayah yang Tuhan janjikan tuh kepada Abraham itu di tanah Kanaan. Jadi Abraham itu nenek moyang bangsa Israel sudah sempat masuk ke tanah Kanaan. Tapi karena kelaparan di seluruh dunia dari tanah Kanaan, Yusuf membawa ayahnya pergi ke Mesir. 430 tahun itu tinggal di sana. Kemudian ada rakyat. Rakyat sudah ada 2 juta, ada pemerintahan. Jelas mereka nggak bisa bentuk pemerintahan sendiri di Mesir.
Karena dianggap pemberontak, dianggap ingin melakukan pendirian sebuah negara, pasti dihabisi. Jadi Anda harus keluar dari Mesir baru bisa berbentuk negara. Lalu kita lihat dari Bang Abraham sampai terbentuknya bangsa Israel, Anda tahu berapa lama? 430 tahun. Artinya tuh begini loh. Hari Sabat dan hukum Taurat. Dari sini sebenarnya Anda sudah bisa tangkap. Hari Sabat sudah ada 2430 tahun sebelum adanya hukum Taurat. Bagaimana Anda bisa sampai kesimpulan hari Sabat adalah hukum Taurat? Gimana ceritanya? Pasti para pendeta tidak pernah belajar fakta sejarah. Sehingga bisa berargumentasi hari Sabat itu hukum Taurat. Anda tidak memahami sejarah, tidak memahami urutan hari Sabat itu seperti apa diciptakan oleh Tuhan. Salah kaprah kalau mengatakan hari Sabat adalah hukum Taurat. Apakah hari Sabat itu adalah hukum Taurat? Hukum Taurat ditulis untuk bangsa Israel. Semua kitab Perjanjian Lama seringkali dianggap hukum Taurat. Itulah masalahnya. Hukum Taurat, 5 kitab itu ditulis ditulis Musa untuk bangsa Israel. Oke? Tapi seluruh kitab Perjanjian Lama seringkali ada hukum Taurat. Padahal kitab Perjanjian Lama itu banyak dan bukan hanya ditujukan kepada bangsa Israel. Kitab Yunus, apakah untuk bangsa Israel? Kan bukan. Masih kitab-kitab yang lain. Kitab Yoel, kitab Nabi Daniel. Apakah ditujukan hanya untuk bangsa Israel? Memang di dalamnya memuat baca sejarah bangsa Israel. Tapi kitab Daniel, kan Nabi Daniel tulis ketika dia ada di negara pembuangan. Jadi Bapak Ibu harus melihat dengan jelas. Kita lihat lebih jauh. Bukti lain bahwa hari Sabat itu bukan hukum Taurat. Hari Sabat bukan hanya tercatat di dalam hukum Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa. Kalau Anda mengatakan hari Sabat hukum Taurat, seharusnya hari Sabat itu hanya tercatat dalam 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Maka saya setuju hari Sabat adalah hukum Taurat. Tapi faktanya hari Sabat bukan hanya dicatatkan di dalam 5 Taurat Musa, tapi dicatatkan berapa banyak? Kita lihat. Kata Sabat tertulis 90 kali dalam Perjanjian Lama dan dicatatkan dalam 15 kitab. Jelas nggak di sini? Lalu kita masuk ke Perjanjian Baru. Kata Sabat tertulis 54 kali di dalam Perjanjian Baru dan dicatatkan dalam 6 kitab. Jelas nggak Bapak Ibu? Lalu kita ambil keseluruhannya. Kata hari Sabat dicatatkan 144 kali dalam keseluruhan kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru dan dituliskan dalam 21 kitab. Apakah setelah melihat fakta ini, Anda masih bisa berkata hari Sabat itu hukum Taurat? Kalau Anda masih ngotot hari Sabat itu hukum Taurat, saya sudah nggak bisa bicara lagi, nggak bisa jelaskan lagi. Karena sudah dijelaskan begitu gamblang, masih tidak bisa nangkap bahwa hari Sabat itu bukan hukum Taurat. Kalau hari Sabat itu hukum Taurat, seharusnya hanya tercatat dalam 5 Taurat Musa. Kitab-kitab lain itu nggak akan dicatat lagi. Tapi ini kan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, total 21 kitab mencatat tentang hari Sabat. Berarti hari Sabat itu adalah isi seluruh Alkitab masuk. Bukan hanya hukum Taurat. Oke? Lalu yang kedua. Tuhan Yesus dan para rasul tetap menguduskan hari Sabat. Lalu apa kaitan? Di sini kita lihat hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Lukas 16 ayat 6. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Jelas ya? Berlaku sampai zaman Yohanes. Nah, kalau berlaku sampai zaman Yohanes, seharusnya Sabat itu nggak usah dijalankan lagi. Karena sudah selesai.
di hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Tapi faktanya, setelah Yohanes Pembaptis mati dibunuh Herodes, Tuhan Yesus semakin giat memberikan pengajaran karena Yohanes memang yang membuka jalan bagi Yesus. Maka Yesus yang melanjutkan jalan yang sudah dibuka oleh Yohanes. Termasuk Yohanes memperkenalkan baptisan, maka dia disebut Yohanes Pembaptis. Dan ajaran Yesus juga menekankan arti pentingnya baptisan. Sesaat sebelum terangkat ke sorga, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Semua bangsa di dunia sebagai batasan pengikut Yesus adalah harus dibaptis. Itu kan diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis lebih dulu. Setelah Yohanes mati, Tuhan Yesus tetap pegang hari Sabat. Jelas di sini? Setelah Yohanes mati, Yesus tetap pegang hari Sabat. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu hendak membaca dari Alkitab. Di sini itu Yohanes sudah mati. Kemudian Lukas 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Jika Taurat sudah tidak berlaku sejak zaman Yohanes, seharusnya Yesus juga tidak perlu lagi memegang hari Sabat. Angkat nggak Bapak Ibu? Artinya, hari Sabat itu bukan hukum Taurat. Dan sebenarnya Yesus juga pernah ungkapkan di Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Jangan engkau mengira aku datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Kalau perkataan Yesus berarti hukum Taurat itu seharusnya tidak dihapuskan, tapi digenapi atas diri Yesus. Nah, seringkali orang Kristen hamba-hamba Tuhan seringkali tidak menangkap makna digenapi, sehingga dianggap hapus. Sebenarnya digenapi dengan dihapuskan itu dua hal yang berbeda. Bapak Ibu, kalau dihapuskan berarti tidak ada jejak lah. Kalau digenapi, berarti yang di perjanjian lama itu digenapi sudah menyatu dalam diri Yesus Kristus. Penggenapan dalam diri Yesus. Bukan berarti 10 hukum Allah juga ikut digenapi, nggak usah dijalankan lagi. Nah, ini kan konyol tafsiran seperti itu. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, naik ke sorga dan Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta, faktanya murid-murid Tuhan Yesus dan jemaat gereja awal tetap beribadah pada hari Sabat. Kalau Anda katakan hukum Taurat sudah selesai masa berlakunya, faktanya gereja awal murid-murid tetap beribadah pada hari Sabat. Kalau Sabat itu hukum Taurat, seharusnya selesai hukum Taurat, hari Sabat itu tidak perlu dipegang lagi. Artinya di sini, Sabat itu bukan hukum Taurat. Coba kita lihat, gereja awal tetap menguduskan hari Sabat. Oke, jemaat di Antioquia, jemaat di kota Filipi, jemaat di kota Tesalonika, jemaat di Korintus, dan setiap hari Sabat di setiap kota di rumah ibadat, hari Sabat tetap dipegang. Jelas nggak? Dan Anda tahu, orang yang banyak memberikan pengajaran hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi adalah Paulus. Okay? Pauluslah yang memperkenalkan kita ini hidup di zaman kasih karunia. Roma adalah kitab yang banyak membahas tentang kasih karunia. Kita ini tidak lagi di bawah hukum Taurat. Selalu Paulus katakan, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, kita tidak hukum Taurat, kita tidak hidup di dalam hukum Taurat lagi, tapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia. Tapi Paulus masih pegang hari Sabat. Berarti hari Sabat itu bukan hukum Taurat. Karena Paulus sudah tegaskan hukum Taurat sudah nggak usah dijalankan lagi. Sunat tidak usah dijalankan lagi. Paulus tidak mengajarkan sunat lagi. Sedangkan Paulus masih pegang hari Sabat. Murid-murid masih pegang hari Sabat. Berarti hari Sabat bukan hukum Taurat. Jelas nggak di sini? Bapak Ibu yang saya kasihi, para rasul dan jemaat gereja awal tetap menguruskan hari Sabat. Apakah mereka masih hidup di bawah hukum Taurat?
Murid-murid Yesus dan jemaat gereja awal tetap menguruskan hari Sabat. Ini membuktikan Sabat bukan hukum Taurat. Sabat bukan hukum Taurat. Jadi selama ini anggapan pendeta-pendeta Sabat itu hukum Taurat, itu keliru, salah total. Yang ketiga, hari Sabat masuk ke dalam 10 hukum Allah. Sabat masuk ke dalam 10 hukum Allah. Jika perintah dan hukum-hukum lainnya di dalam Alkitab kita pegang dan jalankan dengan baik, apalagi 10 hukum Allah yang ditulisi oleh jari Allah. Bapak Ibu mentaati apa yang ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dalam 66 kitab. Anda taati. Karena Anda anggap sebagai firman Tuhan. Kenapa 10 hukum Allah yang ditulis oleh jari Allah sendiri Anda tidak taati sepenuhnya? Betul? Seharusnya kita lebih taat memegangnya dengan sungguh-sungguh. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ayat sebelumnya, di ayat 12 sampai 17, Musa itu sudah membahas tentang hari Sabat. Bapak Ibu, kan yang kita baca itu ayat 18. Keluaran 31 ayat 18. Nah di Keluaran 31 ayat 12 sampai 17, Musa itu sudah banyak mengupas tentang hari Sabat. Nah ketika Allah mengukir 10 hukum Allah, hari Sabat itu dimasukkan ke dalam 10 hukum Allah. Berarti hari Sabat masuk dalam 10 hukum Allah. Nah apakah 10 hukum Allah itu untuk bangsa Yahudi saja? Tentu tidak. Nah Bapak Ibu perhatikan. Keluaran 31 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Perintah menguruskan hari Sabat. Ini perintah. Bahkan ada sanksi yang sangat keras. Kalau engkau tidak menguruskan hari Sabat, sanksinya itu berupa hukuman mati. Dilenyapkan. Anda baca, taruh kecil ya. Kalau taruh kecil, Anda bisa buka ayat Alkitab di handphone Anda, atau buka juga di Alkitab Anda. Baca di Keluaran 31 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Karena kalau ini mungkin taruh kecil untuk dilihat ya. Lalu ayat yang ke-18, hari Sabat dimasukkan ke dalam 10 hukum Allah. Jadi clear, 10 hari Sabat masuknya ke dalam 10 hukum Allah. Kita lihat. Sabat masuk dalam 10 hukum Allah. Di hukum yang keempat. Berfirman Keluaran pasal 31 ayat 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Perhatikan, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Secara turun-temurun. Kalau turun-temurun, apakah boleh dihapuskan? Apakah boleh dihilangkan? Maka sampai hari ini bangsa Yahudi tetap memegang hari Sabat sebagai hari ibadah. Karena itu memang harus dipelihara secara turun-temurun. Dari kalimat ini diucapkan sampai hari ini itu sudah tidak kurang dari 4.000 tahun. 4.000 tahun tetap bangsa Israel pelihara. Walaupun negara mereka itu sempat hilang. Sempat vakum. Ketika mereka disebar luas. Dipecah. Kemudian diusir. Sampai mereka tidak punya negara. Sampai di tahun 1948 terbentuk kembali negara demokrasi Israel. Ternyata hari Sabat tetap mereka pelihara. Kan luar biasa tuh. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari Sabat dipelihara turun-temurun ini membuktikan bahwa hari Sabat bukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat berlaku hanya sampai kepada zaman Yohanes dan tidak diajarkan turun-temurun.
Mungkin Bapak Ibu akan mengatakan, lah itu kan masa Yahudi. Mereka masih pegang Taurat. Betulkah bangsa Israel yang sekarang masih pegang Taurat? Kalau mereka masih pegang Taurat, maka mereka tuh masih harus persembahkan korban-korban. Mereka harus punya bait suci. Baru bisa. Mereka tuh harus punya imam-imam. Apakah imam tuh masih menjalankan fungsi di dalam hukum Taurat? Enggak. Bangsa Israel sendiri sudah tidak pegang hukum Taurat. Karena sudah tidak memungkinkan mereka pegang hukum Taurat. Tapi hari Sabat masih tetap mereka pegang sampai hari ini. Berarti hari Sabat bukan hukum Taurat. Harus dipisahkan antara hukum Taurat dengan 10 hukum Allah. Dan hari Sabat itu masuknya ke 10 hukum Allah. Bukan hanya ke hukum Taurat. Intisari dari seluruh firman Tuhan itu 10 hukum Allah. Dan membuat tentang hari Sabat. Hukum Taurat itu adalah penjelasan lebih rinci tentang tata cara memegang hari Sabat. Intisarinya itu ada di 10 hukum Allahnya. Dari 10 hukum Allah dikembang-kembangkan cara memegangnya. Hari Sabat tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan lain sebagainya. Keluaran 31:14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat. Sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, pastilah dihukum mati. Bapak Ibu perhatikan, siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, pasti dihukum mati. Wah, itu nggak main-main. Kalau hukum Taurat itu mau diterapkan di zaman sekarang, ya mati kita. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Kenapa mereka begitu takut? Karena hukumannya itu berat. Sanksi yang sangat berat berupa hukuman mati diberikan bagi siapapun yang tidak menguduskan hari Sabat. Bagaimana dengan umat Kristen yang tidak pegang hari Sabat ini? Kalau mau terapkan hukum Taurat, di sini mati semua. Orang Kristen sudah mati semua karena melanggar hari Sabat. Berarti, apakah dengan begitu hari Sabat dihapuskan? Tidak. Hari Sabat tidak dihapuskan karena Sabat itu masuknya 10 hukum Allah, bukan hukum Taurat. Kalau 10 hukum Allah dihapuskan, maka kita oke lah nggak usah pegang hari Sabat. Tapi apa 10 hukum Allah sudah dihapuskan? Nah, kalau 10 hukum Allah dihapuskan berarti kita boleh mencuri, boleh berzina, boleh membunuh dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasihi, berarti hari Sabat di Perjanjian Baru tetap ada. Tapi cara memegangnya bukan berdasarkan hukum Taurat. Tidak lagi hukuman mati. Walaupun Anda melanggar. Tapi bukan berarti dihilangkan. Ayat 15. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah Sabat. Hari perhentian penuh. Hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Bapak Ibu perhatikan, turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Artinya, Sabat akan berlaku selamanya. Nggak akan pernah hilang. Terutama bagi bangsa Yahudi. Lalu Anda berkata, oh hari Sabat untuk orang Yahudi. Bolak-balik saja. Hari Sabat untuk orang Yahudi. Maka diajarkan dipegang turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Bapak Ibu, Sabat itu masuk 10 hukum Allah. Kalau 10 hukum Allah itu hanya untuk orang Yahudi. Berarti orang bukan Yahudi boleh berzina, boleh mencuri, boleh membunuh, boleh berdusta. Apakah begitu? Kan tidak. Hari 10 hukum Allah itu untuk kita juga. Bukan untuk orang Yahudi. Bahkan 10 hukum Allah untuk semua bangsa di dunia. Maka semua bangsa di dunia ada undang-undang negara yang menegakkan isi 10 hukum Allah. Misalnya, jangan mencuri. Negara ateis, RRC saja melarang mencuri loh. Korupsi, dibunuh. Ini kan 10 hukum Allah. Mencuri. Korupsi kan mencuri. Membunuh. Negara ateis mengatur nggak? Aturan tidak boleh membunuh. Ada. Padahal mereka tidak percaya Tuhan. Mereka tidak pegang 10 hukum Allah. Tapi tanpa disadari 10 hukum Allah mereka terapkan di sana. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menipu lah intinya. Bapak Ibu yang saya kasihi, 10 hukum Allah adalah kesatuan hukum. Apa yang dimaksud dengan kesatuan hukum? Bapak Ibu, 10 hukum Allah adalah kesatuan. Lalu apa yang dimaksud dengan kesatuan hukum? Maksudnya adalah
tidak bisa dipisah-pisahkan. 10 hukum Allah itu nggak boleh dipisahkan. Oh, saya hanya senang 5 hukum ini, lalu saya jalankan 5-nya. Yang 5-nya saya nggak cocok, saya nggak senang, maka saya tidak jalankan. Nggak bisa begitu. 10 hukum Allah, kesatuan hukum. Mentaati yang 9, tetapi melanggar 1, berarti Anda menjadi pelanggar hukum juga dan tetap kena sanksi. Bahkan 10 hukum Allah lebih keras lagi. Kalau Anda melihat ada 10 rambu lalu lintas, Anda langgar 1, maka yang 1 itulah yang akan Anda ditilang. Tapi tidak demikian 10 hukum Allah. Anda langgar 1, maka yang ditilang itu 10. Langgar 1 dianggap melanggar semua. Itulah kesatuan hukum. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yakobus tentang kesatuan hukum. Yakobus pasal 2 ayat 10-11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jelas kan? Itulah contoh kesatuan hukum. Oke, Anda taati 9 hukum nih. 9 hukum Anda jalankan. 9 hukum Anda taati. Tapi ada 1 hukum, ingat dan kuduskan hari Sabat. Di hukum yang keempat Anda langgar, Anda sudah melanggar 10 hukum Allah. Mau gimana lagi? Kan clear penjelasan seperti itu. 10 hukum Allah terdiri dari 2 hukum yang bersifat aktif dan ada 8 hukum yang bersifat pasif. Apa yang dimaksud hukum yang bersifat aktif dan pasif? Hukum yang bersifat aktif artinya itu harus dijalankan, harus dilaksanakan. Sedangkan hukum yang bersifat pasif artinya adalah tinggal Anda hindari, tinggal Anda jauhi, Anda jangan lakukan. Jadi nggak usah lakukan. Anda itu sudah menjalankan perintah 10 hukum Allah. Anda jangan lakukan. Misal, jangan mencuri, jangan lakukan. Anda sudah taati 10 hukum Allah itu, gitu loh. Kita lihat isi 10 hukum Allah. Saya sering kali memunculkan layar ini supaya Bapak bisa tangkap. Inilah isi dari 10 hukum Allah. Nah, dari sini Anda bisa bedakan nggak? Hukum yang bersifat pasif dan hukum yang bersifat aktif. Jelas nggak Bapak Ibu? Hukum yang bersifat pasif tidak perlu Anda jalankan. Tinggal Anda jauhi. Yang saya cetak tulisan merah dan ada kata jangan di depannya, itulah hukum yang bersifat pasif. Jangan ada padamu, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut Tuhan Allahmu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, jangan mengini, bla 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 dan sebagainya. Kata jangan. Jangan berarti nggak usah dilakukan. Kalau Anda lakukan, Anda justru jadi pelanggar hukum. Tapi beda dengan hukum yang bersifat aktif. Kalau Anda tidak lakukan, justru Anda jadi pelanggar hukum. Yang bersifat aktif itu hanya ada 2. Nah ini dia dan ini dia. Harus dijalankan. Hormatilah ayah muri ibumu. Dijalankan nggak? Harus dijalankan. Kalau Anda tidak jalankan, Anda melanggar hukum. Maka orang Kristen itu diajarkan berbakti, mengurus orang tua sewaktu orang tuanya masih hidup. Pelihara, sayangi orang tua sewaktu orang tua masih hidup. Sampai Allah ukir dalam 10 hukum Allah dengan 2 jari. Betapa pentingnya orang tua kita. Bahkan ketaatan itu mendatangkan berkat. Di dalam Efesus pasal 6, supaya panjang umurmu, engkau berbahagia, dan lain sebagainya. Kalau engkau hormati ayahmu ibu. Nah, demikian pula hukum yang keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 13-14, ada 3 berkat yang Tuhan tawarkan bagi orang yang taat menguruskan hari Sabat. Ini harus dijalankan. Artinya hari Sabat tetap harus dipegang. 10 hukum Allah itu nggak boleh hilang satu pun. Kalau Anda taati 9 hukum, mengabaikan 1 hukum, Anda tetap menjadi pelanggar hukum. Yang dilanggar malah 10. Yang terakhir. Hukum Taurat ditulis Musa, 10 hukum Allah ditulis oleh jari Allah. Jadi berbeda Bapak Ibu. Tuhan Yesus membagi perjanjian lama menjadi 3 bagian.
kita lihat pembagian kitab perjanjian lama oleh Tuhan. Pertama, kitab Taurat Musa. Yang kedua, kitab Nabi-Nabi. Dan yang ketiga, kitab Mazmur. Lihat yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 24. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Artinya, perjanjian lama Tuhan Yesus kelompokkan hanya 3 bagian. Kitab Taurat Musa ditulis oleh Nabi Musa. Kitab Nabi-Nabi, nah itu kan banyak nabi itu. Ada Yesaya, Yeremia, Hosea, Daniel, macam-macam. Tapi Tuhan Yesus kelompokkan kitab Nabi-Nabi. Tapi ada satu kitab yang berdiri sendiri, kitab Mazmur. Kenapa Tuhan Yesus pisahkan Mazmur? Karena penulis kitab Mazmur itu hampir 10 orang. Nabi Musa selain menulis kitab Taurat Musa, dia juga ikut menulis kitab Mazmur. Kalau Anda baca Mazmur 90-91 itu tulisan Nabi Musa. Nah, di dalamnya itu ada tulisan Raja Salomo, tapi porsi yang paling banyak penulisnya itu Raja Daud. Maka disebut kitab Daud juga. Kita lihat kitab Taurat Musa. Karena hukum Taurat ini tulis Nabi Musa, maka disebut kitab Taurat Musa yang terdiri dari 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jelas ya? Ini kitab Taurat. Berbeda hukum Taurat dengan 10 hukum Allah. Di mana perbedaannya? Hukum Taurat itu ditulis oleh Musa di padang gurun. Jadi ketika Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun, dia sudah menulis kitab. Sebelum sampai ke tanah Kanaan, sebelum dia meninggal, kelima kitab itu sudah selesai dia tulis. Sehingga hari ini yang kita pegang, kita bisa tahu bagaimana Allah ciptakan sejarah, ciptakan manusia jatuh dalam dosa, dan sebagainya. Itu dari hukum Taurat Nabi Musa. Lalu 10 hukum Allah. 10 hukum Allah bukan ditulis oleh Musa, bukan ditulis oleh nabi-nabi, bukan ditulis oleh manusia, tapi ditulis oleh jari Allah di Gunung Sinai. Yang satu ditulis di padang gurun, yang satu ditulis di Gunung Sinai. Kita lihat Keluaran 31:18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Jelas kan? Berarti hukum Taurat dengan 10 hukum Allah itu berbeda dan terpisah. Dan di dalam 10 hukum Allah, hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Berarti hari Sabat itu bukan hukum Taurat. Itu sangat clear loh kalau Anda mempelajari dengan pelan-pelan. Ketika Nabi Musa menulis hukum Taurat di padang gurun, dia memasukkan, artinya menyalin, mengkopi. Kalau istilah sekarang adalah copy paste. Isi dari 10 hukum Allah itu ke dalam 2 kitab yang dia tulis. Yaitu kitab Keluaran pasal 20 ayat 1-17. Dan kitab Ulangan pasal 5 ayat 1-22. Jadi berbeda. Bapak Ibu, artinya 10 hukum Allah bukan ditulis oleh Nabi Musa. Coba lihat, 10 hukum Allah disalin Musa dalam 2 kitab. Keluaran 20 ayat 1-17 dan Ulangan pasal 1 ayat 5-22. Nah, ini dia pembagiannya. Jelas nggak Bapak Ibu? Mungkin kalau teksnya terlalu kecil, tapi perbandingan seperti ini. Keluaran pasal 20 dan Ulangan pasal 5. Isinya persis sama. Karena memang itu copy paste. Ditulis ulang oleh Nabi Musa. Dituliskan di dalam 2 kitab yang dia tulis itu. Berbedanya hukum Taurat dengan 10 hukum Allah dibuktikan lebih jauh dengan cara penyimpanannya yang terpisah di tabut perjanjian. Bagaimana cara penyimpanannya? 10 hukum Allah ditaruh di dalam tabut perjanjian, sedangkan kitab Taurat ditaruh di samping tabut perjanjian. Cara nyimpannya pun beda Bapak Ibu. Coba kita lihat, pelajari ayatnya dulu. Ulangan 31 ayat 24-26. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat dan dalam semua kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi, karena hanya orang Lewi yang berhak mengangkut tabut perjanjian, suku bangsa lain itu nggak boleh.
Jadi yang boleh berurusan dengan tabut perjanjian dengan bait suci itu bangsa Lewi. Pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Bapak Ibu perhatikan, 5 kitab Taurat Musa dijilid jadi satu buntelan, lalu ditaruh di sebelah tabut perjanjian. Di luar tabut perjanjian. Tapi 10 hukum Allah ditaruh di dalam tabut perjanjian. Nah, kita lihat beda taruhnya. Kitab Taurat Musa ditaruh di samping tabut perjanjian, sedangkan 10 hukum Allah 2 loh batu ditaruh di dalam tabut perjanjian. Jadi di dalam tabut perjanjian itu berisi 3 buah benda. Kita coba lihat dulu Ulangan 10 ayat 3. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung dan meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan. Perhatikan 2 loh batu, di mana 2 loh batu itu berisi 10 hukum Allah. Ditaruhnya di mana? Dalam tabut perjanjian. Jadi jelas ya? 10 hukum Allah ditaruh dalam tabut perjanjian, sedangkan Taurat Musa ditaruh di sebelah tabut perjanjian, di luar tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian itu berisi 3 buah benda. Oke, 3 buah benda itu apa saja? Ada 10 hukum Allah berupa 2 lempengan batu, ada tongkat Harun yang bertunas, dan ada buli-buli yang di dalam isi berupa manah. Lihat lebih jelasnya di Ibrani 9 ayat 4. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas yang berisi manah, tongkat Harun yang bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Hanya ada 3 buah benda. Bapak Ibu, 3 buah benda ditaruh di dalam tabut perjanjian. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat, bisa bedakan 10 hukum Allah itu bukan hukum Taurat. Beda. Satu ditulis oleh Musa, satu ditulis oleh Tuhan. Cara menyimpannya juga beda. Berbeda. Nah, kemudian kitab Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan tidak dimasukkan di dalam tabut perjanjian. Ini sangat jelas menegaskan bahwa 10 hukum Allah memang berbeda dan terpisah dari hukum Taurat. Dan dalam 2 lempengan batu, 10 hukum Allah itu pada hukum yang keempat ditegaskan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Artinya apa? Hari Sabat itu bukan hukum Taurat. Hari Sabat itu masuk ke dalam 2 lempengan batu, 10 hukum Allah. Maka hari Sabat itu tetap harus dikuduskan karena bukan hukum Taurat. Intinya itu di sana. Jadi sangat jelas ya. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya dan selamat menguduskan hari Sabat. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan terima kasih. Kembali kami disingkapkan sebuah kebenaran yang selama ini disalahpahami oleh para hamba-hamba Tuhan, para pengajar-pengajar teologi, para dosen-dosen teologi, bahwa hari Sabat itu hukum Taurat. Hamba-Mu sudah buktikan 4 poin di sini, hari Sabat itu bukan hukum Taurat. Hari Sabat itu masuk ke dalam 10 hukum Allah dan 10 hukum Allah bukan hukum Taurat. Jika 10 hukum Allah adalah hukum Taurat dan dinyatakan sudah tidak berlaku, maka kami boleh berzina, boleh membunuh, boleh mencuri. Tapi Yakobus sudah tegaskan di Yakobus pasal 2 ayat 10-11, jika melanggar 1 dari 10 hukum Allah, maka kami sudah melanggar 10-nya. Ingat dan kuduskan hari Sabat telah dilanggar habis-habisan ribuan tahun. Maka hamba-Mu coba singkapkan bahwa hari Sabat tetap harus dikuduskan. Terserah
mereka mau taati atau tidak, hamba-Mu kembalikan ke dalam tangan Engkau. Engkaulah yang akan menjadi hakim terhadap siapapun yang melanggar firman-Mu. Hamba-Mu hanya mencoba menyingkapkan, keputusan ada di tangan mereka, karena keselamatan adalah anugerah, dan ketika mereka menolak anugerah-Mu, itu adalah hak mereka sendiri. Terima kasih Tuhan, belajar taat, belajar tunduk pada kebenaran firman-Mu, itulah kerinduanku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan sebuah pujian hati sebagai murid. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Artinya semua bangsa di dunia adalah murid Tuhan Yesus. Nah, yang namanya murid, ada dua hal yang harus dilakukan. Banyak belajar, banyak mendengar, setelah itu melakukan. Bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan. Itulah murid, teori praktek harus dijalankan. Tuhan Yesus berkati. Sedang kau lakukan. Ku tahu kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Di saat ku tak mengerti, di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu.
Bapak Ibu, bagi Anda yang mengikuti sekolah online STT ITAI, Institut Teologi Allah Esa, nah setiap sesi pelajaran itu ada 10 pertanyaan yang wajib Anda jawab. Dijawab, diketik rapi. Kita lihat 10 pertanyaan. Ini adalah sesi yang ke-6. Pertanyaan topik yang ke-6, apakah hari Sabat itu hukum Taurat? Pertanyaan pertama. Apakah anggapan yang keliru dari hamba-hamba Tuhan dan umat Kristen sehingga tidak mau menguruskan hari Sabat? Yang kedua, anggapan keliru itu dipatahkan Tuhan Yesus dengan berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia. Tuliskan teks ayat Alkitab itu. Ketiga, untuk mengetahui perbedaan mendasar antara Sabat dan hukum Taurat, ibarat bangunan sebuah rumah. Apakah Anda bisa menjelaskan makna tersebut? 4. Tuliskan 4 alasan bahwa hari Sabat bukan hukum Taurat. Yang kelima, hukum Taurat yang ditulis Nabi Musa memuat 4 hal penting. Tuliskan keempat hal tersebut lengkapi dengan ayat Alkitabnya. Keenam, bagaimana Anda membuktikan bahwa hari Sabat sudah ada sebelum ada hukum Taurat? Yang ketujuh, hukum Taurat baru terbit berapa tahun kemudian setelah Abraham meninggal? Tuliskan teks ayat Alkitabnya. 8. Jelaskan kata Sabat tercatat dalam berapa kali dan berapa kitab di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. 9. Tuliskan 5 ayat Alkitab untuk membuktikan para rasul dan jemaat gereja awal tetap menguruskan hari Sabat setelah Tuhan Yesus bangkit. Pertanyaan 10. Tuliskan teks ayat Alkitab yang mengatakan jika melanggar satu bagian dari 10 hukum Allah, maka Anda melanggar semuanya. Ketik rapi, kirimkan kembali lewat email ke STT ITAI. Tuhan Yesus berkati.